Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari Malam Tenang yang Berubah Mencekam. Malam itu, udara di sekitar Masjidil Haram terasa lebih lembut dari biasanya. Lampu-lampu jalan bersinar kuning keemasan, memantul di marmer putih yang dingin. Ratusan jamaah berjalan perlahan pulang dari tawaf. Sebagian membawa air zam-zam, sebagian lagi sibuk mencari rombongan masing-masing. Semuanya tampak tenang, seperti malam-malam biasa yang penuh keberkahan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa beberapa menit lagi, suasana ini akan berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sudut jalan yang mengarah ke area hotel, pedagang kurma dan tasbih mulai merapikan lapak mereka. Suasana terasa damai, bahkan suara kendaraan yang melintas pelan terdengar seperti bisikan. Para jamaah duduk sebentar melepas lelah, menatap Ka'bah dari kejauhan. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada keributan. Semua seperti adegan pembuka sebelum kejadian besar dalam sebuah film. Dan mungkin, memang itulah yang akan terjadi. Hingga tiba-tiba, sebuah suara memecah ketenangan itu. Suara teriakan keras, serak, dan penuh rasa sakit. Jamaah spontan menoleh ke satu arah, beberapa langsung berdiri, sebagian lagi merapatkan syal karena rasa takut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Suara itu bukan suara orang terpeleset atau kaget. Itu adalah suara seseorang yang sedang mengalami sesuatu yang jauh dari normal. Dan detik itu juga, situasi berubah drastis. Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa jamaah mendekat dengan hati-hati, sementara yang lain memilih menjauh karena firasat buruk. Ada yang membaca istighfar pelan, ada pula yang langsung mengangkat tangan berdoa. Di tengah lingkaran itu, seorang pria tampak merunduk sambil memegangi lehernya. Meski wajahnya belum terlihat jelas, aura keanehan sudah terasa kuat dari jarak 5 meter. Malam yang tadinya damai, berubah menjadi malam penuh misteri dan ketakutan. Sosok pria misterius dari Indonesia. Pria yang menjadi pusat perhatian malam itu sebenarnya bukan sosok asing bagi rombongannya. Ia datang bersama kelompok umrah dari Indonesia, rombongan yang sebelumnya tampak rukun dan kompak. Namun dari awal keberangkatan, beberapa jamaah sudah memperhatikan bahwa pria ini sering tampak gelisah, mudah tersinggung, dan tidak pernah benar-benar menikmati setiap rangkaian ibadah. Ada tatapan lelah sekaligus angkuh yang sesekali muncul di wajahnya, seperti seseorang yang memikul beban tetapi menolak untuk merendah. Beberapa hari sebelum kejadian, rekan sekamarnya bercerita bahwa pria ini sering mengeluh tentang hal-hal kecil, makanan yang tidak sesuai selera, jadwal ibadah yang dianggap terlalu padat, hingga jamaah lain yang dianggapnya mengganggu. Bahkan saat di Masjidil Haram, ia pernah menggerutu karena merasa terganggu oleh jamaah lansia yang berjalan lambat. Keluhan-keluhan itu semakin sering terdengar, seolah lisannya tak lagi peduli dengan kesucian tempat yang sedang ia pijak. Beberapa anggota rombongan mengaku mendengarnya berkata kasar kepada seorang jamaah perempuan yang tanpa sengaja menginjak ujung kain ihramnya. "Lihat dong, Bu, jangan ganggu orang." Begitu katanya dengan nada tinggi. Perkataan itu membuat banyak orang terkejut, karena tidak seharusnya kata-kata seperti itu keluar di tanah suci. Seorang ustaz pembimbing bahkan sempat menegurnya halus, namun ia hanya menjawab dengan acuh, seolah tidak ada yang salah. Semakin hari, sikapnya semakin sulit dipahami. Ada saat-saat tertentu ketika ia menatap Ka'bah dengan mata kosong, tanpa rasa haru yang biasanya muncul di wajah para jamaah. Dalam momen lain, ia justru tertawa kecil saat melihat orang lain berjuang menyelesaikan sa'i dalam kondisi kelelahan. Banyak yang mulai berbisik, ada yang aneh dengan orang itu, hatinya seperti tidak berada di sini. Namun tidak ada yang berani mengambil kesimpulan hingga malam mengerikan itu tiba. Dan semuanya seakan menemukan jawabannya sendiri. Leher yang tiba-tiba memanjang. Saat teriakan itu menggema, jamaah di sekitarnya langsung terpaku. Pria itu tampak merunduk sambil memegangi lehernya dengan kedua tangan. Wajahnya memucat, matanya menyipit menahan rasa sakit yang seperti menghantam dari dalam tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal antara menahan panik dan tercekik. Orang-orang yang melihatnya merasa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi, sesuatu yang jauh melampaui kondisi medis biasa. Malam yang tadinya damai berubah menjadi adegan yang membuat semua orang menahan napas. Dalam hitungan detik, perubahan pada tubuhnya mulai terlihat. Lehernya yang semula normal mulai menunjukkan pergeseran pelan, seperti ada dorongan dari dalam yang memanjang secara paksa. Kulit di sekitar lehernya tampak tertarik, urat-uratnya menegang kuat, dan bayangan memanjang itu terlihat oleh jamaah yang berdiri paling depan. Beberapa orang langsung mundur selangkah,
Sebagian menutup mulut karena syok. Tidak ada yang berani menyentuhnya, khawatir ada sesuatu yang akan makin parah jika disentuh. Teriakan selanjutnya makin melemah, berubah menjadi suara serak yang hampir tak bisa dikenali. Pria itu tampak mencoba memanggil seseorang, tetapi suara yang keluar hanya getaran kecil yang terputus-putus. Jamaah di sekelilingnya mulai membaca istighfar. Beberapa bahkan meneteskan air mata karena takut menyaksikan kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ada yang berkata lirih, "Astagfirullah, ini bukan hal biasa." Sementara yang lain merapatkan tangan ke dada. Tubuh mereka bergetar ketakutan. Leher pria itu terus memanjang perlahan namun pasti seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya dari atas. Tubuhnya bergoyang, hampir kehilangan keseimbangan, sementara mata jamaah tak bisa lepas dari fenomena mengerikan itu. Beberapa orang mengaku melihat bayangan samar di belakang pria tersebut, entah itu pantulan cahaya atau sesuatu yang lebih misterius. Namun satu hal yang pasti, kejadian itu meninggalkan rasa dingin yang merayap di tulang belakang siapapun yang menyaksikannya. Malam yang sakral berubah menjadi malam penuh tanda tanya besar. Kepanikan menyebar di sekitar Masjidil Haram. Dalam hitungan detik, suasana yang tadinya hanya diwarnai bisikan istighfar berubah menjadi kepanikan besar. Jamaah yang berada paling dekat langsung terpental mundur karena ketakutan. Ada yang tersandung koper, ada yang menjatuhkan botol zam-zam yang barusan dibeli. Seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya karena takut melihat kejadian yang membuat akal sehat seakan tidak punya tempat malam itu. Suara teriakan kecil bersahut-sahutan, memecah ketenangan Masjidil Haram yang biasanya damai. Petugas keamanan yang awalnya berdiri jauh kini berlarian mendekati kerumunan. Mereka memberi aba-aba agar jamaah menjauh, sementara beberapa mencoba membentuk perimeter agar kejadian itu tak semakin memicu desakan massa. Namun rasa takut membuat sebagian jamaah sulit dikendalikan. Ada yang memaksa merekam, ada yang berlari kencang tanpa arah, dan ada pula yang gemetar sambil membaca surah pendek. Situasi berubah seperti adegan bencana yang tak pernah dibayangkan terjadi tepat di depan mata. Seorang pria paruh baya dari Indonesia mencoba menenangkan jamaah lain, namun suaranya tenggelam oleh keributan. Ia berkata, "Jangan dekat-dekat. Ini bukan kejadian biasa. Istighfar, cepat istighfar." Tapi justru kata-kata itu makin membuat beberapa jamaah ketakutan. Ada yang memegangi dadanya karena napasnya mulai tidak teratur. Ada yang jatuh berlutut sambil menangis. Ketika sebuah kejadian berada di luar batas logika, kepanikan manusia menjadi tak terhindarkan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika petugas akhirnya berhasil mendekati pria yang lehernya memanjang itu. Mereka mencoba berbicara, namun pria tersebut hanya mengeluarkan suara lirih yang tak bisa dipahami. Jamaah yang melihat dari kejauhan merasa seakan ada energi gelap yang menyelimuti area itu, entah nyata atau hanya ilusi akibat rasa takut yang memuncak. Namun satu hal yang pasti, malam itu, Masjidil Haram bukan lagi sekadar tempat suci, melainkan saksi bisu dari sebuah kejadian yang mengguncang iman dan nyali banyak orang. Ayat peringatan yang tiba-tiba diingat jamaah. Di tengah kepanikan yang semakin tak terkendali, muncul suara lirih dari seorang jamaah laki-laki yang berdiri agak jauh dari kerumunan. Suara itu terdengar bergetar, namun cukup jelas untuk membuat jamaah di dekatnya terdiam sejenak. Ia membaca ayat Al-Ahzab ayat 56, suara gemetar tetapi penuh peringatan. Dalam situasi mencekam seperti itu, ayat tersebut tak terdengar seperti bacaan biasa melainkan seperti peringatan langsung dari langit. Beberapa jamaah spontan menunduk, merasa malu atas kelalaian diri mereka sendiri. Salah satu jamaah perempuan mulai menangis lebih keras saat mendengar ayat tersebut. Ia berkata kepada temannya, "Ini tanda, ini peringatan. Allah sedang menunjukkan sesuatu di depan kita." Ucapannya membuat beberapa jamaah lain bergidik. Dalam keadaan di mana logika sudah runtuh, ayat Al-Quran terasa seperti suara paling nyata dan paling masuk akal di tengah ketakutan. Banyak yang mulai membaca shalawat terbata-bata, berharap kejadian itu segera mereda. Tak jauh dari sana, jamaah lain mengingatkan kalimat Rasulullah tentang menjaga lisan. Ia berkata dengan suara parau, "Siapapun yang menyakiti orang lain dengan lisannya, bisa saja Allah balas seketika." Perkataannya menggantung di udara, seolah semua orang menyadari bahwa pria yang mengalami keanehan itu memang dikenal sering berkata kasar selama perjalanan. Satu persatu jamaah mulai terdiam, merasakan beratnya makna dari kalimat sederhana tersebut. Rasa takut bercampur rasa bersalah memenuhi dada mereka. Suasana berubah dari kepanikan menjadi renungan yang penuh ketegangan. Meskipun leher pria itu masih memanjang secara perlahan, jamaah yang tadinya histeris kini mulai mengucap tasbih berulang-ulang. Ada rasa getir yang sulit dijelaskan seakan Allah sedang membuka tabir kecil tentang betapa cepatnya balasan bisa datang. Malam itu,
Setiap orang yang hadir merasakan sentuhan spiritual yang menghantam lebih keras daripada rasa takut. Kesadaran bahwa tanah suci bukan tempat untuk main-main, apalagi bertindak sombong. Dibawa petugas, tapi kejadian aneh belum berhenti. Petugas medis akhirnya berhasil menerobos kerumunan setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Mereka membawa tandu lipat dan memberi isyarat agar semua jamaah mundur. Namun ketika mereka mencoba mengangkat pria itu, tubuhnya mendadak kaku seperti batu. Lehernya yang memanjang terlihat tegang, seakan ada tarikan dari arah tak terlihat. Para petugas saling pandang, bingung harus mulai dari mana. Tidak ada pelatihan medis yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi sesuatu seperti ini. Saat tubuhnya diangkat ke tandu, terdengar suara kecil seperti tulang yang bergeser. Jamaah di sekitar spontan mundur lebih jauh. Beberapa menutup mata karena takut melihat lebih banyak. Pria itu mencoba menggerakkan mulutnya, namun yang keluar hanyalah desisan lemah yang tidak berbentuk kata. Mata putihnya tampak bergetar, seperti seseorang yang sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Seorang petugas yang memegang bahunya terlihat gemetar, namun tetap mencoba profesional. Namun kejadian paling mengerikan terjadi ketika tandu itu mulai digerakkan menuju ambulans. Leher pria tersebut kembali memanjang. Perlahan, tapi jelas terlihat oleh semua orang. Bahkan petugas medis yang mendorong tandu terhenti sejenak, kehilangan kata-kata. Beberapa jamaah mengucap takbir keras-keras. Ada yang jatuh terduduk sambil memeluk lututnya sendiri. Pemandangan itu membuat malam di Masjidil Haram terasa seperti adegan akhir zaman yang nyata di depan mata. Saat ambulans dibuka, tubuh pria itu mulai bergetar hebat seolah menolak untuk dibawa pergi. Petugas medis harus menggunakan 4 orang sekaligus untuk menahannya. Lehernya kini tampak lebih panjang dari sebelumnya, tidak masuk akal, tapi tidak terbantahkan. Samar-samar, beberapa jamaah mengaku melihat seolah ada bayangan hitam melintas di belakang tubuhnya, meski tidak ada satupun yang berani memastikan. Ketakutan, istighfar, dan kebingungan bercampur menjadi satu malam itu. Kejadian ini bukan hanya aneh, tetapi terasa seperti peringatan yang sengaja diperlihatkan agar manusia sadar betapa kecilnya mereka di hadapan kekuasaan Allah. Penjelasan medis vers pertanda Allah. Setelah ambulans melaju meninggalkan halaman Masjidil Haram, jamaah yang menyaksikan kejadian itu masih terpaku di tempatnya. Ada yang mencoba menenangkan diri dengan membaca zikir, ada yang hanya bisa memegang dada sambil menahan gemetar. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa mereka baru saja melihat sesuatu yang melampaui batas kemampuan manusia. Ketika rumor mulai menyebar di antara rombongan, sebagian jamaah mencoba mencari penjelasan medis, sementara sebagian lain yakin itu adalah tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan secara terang-terangan. Seorang jamaah yang mengaku pernah bekerja sebagai tenaga medis mencoba memberi penjelasan. Ia mengatakan mungkin pria itu mengalami kelainan langka pada jaringan otot leher, atau gangguan saraf yang membuat tulangnya tampak memanjang. Namun ucapannya tidak terdengar meyakinkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Sebab perubahan fisik yang terjadi begitu cepat, begitu ekstrem, dan berlangsung di hadapan puluhan saksi. Tidak ada kasus medis yang bisa menunjukkan transformasi semacam itu dalam hitungan menit. Jamaah yang lain kemudian berkata dengan suara lirih, "Ini bukan penyakit, ini teguran." Ia bercerita bahwa selama beberapa hari, ia sering melihat pria itu memaki dan meremehkan orang lain. Dari jamaah lansia, anak muda, hingga rekannya sendiri dalam rombongan. Mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa lisan yang digunakan untuk menyakiti orang akan membawa akibat yang tak pernah kita duga, katanya. Perkataannya membuat beberapa jamaah mengusap wajah, merasakan betapa kerasnya pesan malam itu. Meski begitu, tidak semua orang berani menarik kesimpulan. Beberapa memilih diam, merenungkan kejadian itu dalam-dalam. Sementara yang lain justru merasakan ketakutan yang lebih besar setelah mencoba mencari logika tetapi tidak menemukannya. Dalam hati kecil mereka, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Mungkinkah ini adalah bentuk nyata dari balasan Allah kepada seseorang yang meremehkan ibadah di tanah suci? Atau mungkinkah ini adalah pertanda yang sengaja diperlihatkan agar manusia sadar bahwa hidup mereka berada sepenuhnya dalam genggamannya? Pelajaran terbesar dari tanah suci. Ketika kejadian itu berakhir dan ambulans hilang dari pandangan, suasana di sekitar Masjidil Haram berubah menjadi hening yang tidak biasa. Bukan hening yang menenangkan, tapi hening yang membuat setiap orang merasa seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Para jamaah berdiri terpaku, sebagian menundukkan kepala, sebagian memeluk tubuh sendiri karena masih gemetar. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, opini, atau kecerdasan manusia. Dalam benak semua orang, hanya satu hal yang muncul: Allah sedang menunjukkan kuasanya tepat di depan mata.
Beberapa jamaah mulai saling bercerita tentang kejadian aneh itu. Namun suara mereka pelan, penuh hormat dan takut. Tanah haram memang tempat balasan dipercepat, kata salah satu jamaah dengan suara bergetar. Kalimat itu menancap dalam di hati yang mendengarnya. Mereka menyadari bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang lebih suci dan lebih sakral dari Makkah. Di sini, siapapun yang datang membawa kesombongan, kelalaian, atau lisan yang mudah melukai, mungkin akan menghadapi konsekuensi yang tak pernah mereka bayangkan. Kejadian itu menjadi cermin besar bagi semua orang. Seorang ustaz pembimbing rombongan akhirnya mengumpulkan jamaah dan berkata dengan suara lirih, "Ingatlah, siapapun bisa datang ke tanah suci, tetapi tidak semua datang dengan hati yang suci." Ia mengingatkan bahwa ibadah bukan sekadar ritual, melainkan perjalanan membersihkan hati. Jika kita meremehkan orang lain, merendahkan ibadah mereka, atau membiarkan lisan menyakiti sesama, maka jangan heran jika balasan datang sebelum kita pulang. Kata-kata itu membuat beberapa jamaah menitikkan air mata, sadar bahwa mereka sendiri pun masih sering lalai. Akhirnya, ketika semua jamaah mulai kembali ke hotel masing-masing, mereka membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman umrah. Mereka membawa pelajaran yang tak akan pernah hilang dari ingatan, bahwa Allah bisa menunjukkan kuasanya kapan saja, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kejadian malam itu bukan hanya tentang seorang pria yang lehernya memanjang, tetapi tentang manusia yang sering lupa diri, tentang hati yang harus dijaga, tentang lisan yang harus dikendalikan, dan tentang betapa cepatnya balasan Allah datang kepada hamba yang lalai di tanah suci. Malam itu, semua orang sepakat dalam hati, inilah peringatan, bukan untuk dia saja, tapi untuk kita semua.